Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang penjumlahan pecahan. Nah, kalau minggu lalu kita mempelajari penjumlahan pecahan biasa, hari ini kita lanjut pecahan campuran. Nah, sebelum itu Ustazah ingin mengingatkan kepada antum, pecahan campuran itu seperti apa? Kalau kemarin ada kita buat 1/2 ditambah 1/3. Nah, kalau bentuknya seperti ini merupakan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, pecahan campuran bagaimana? Ini contohnya 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini yang akan kita cari bagaimana cara menjumlahkannya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Saya harapkan pembelajaran hari ini tujuannya adalah antum bisa memahami bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan campuran? Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Kita gunakan cara yang pertama. Nah, cara yang pertama kita jumlahkan 1/2 ditambah 1/3. Nah, antum keluarkan 2 ini, antum pindah ke sini. Setelah itu buka kurung, antum tulis 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah, setelah itu bagaimana? Baru kita selesaikan. 2 ini kita turunkan ke bawah. Setelah itu kita selesaikan pecahan biasanya. Kemarin sudah kita pelajari menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, setelah itu kalau kemarin Ustazah buat tanda panah, hari ini Ustazah tidak mau buat pakai panah, tapi Ustazah buat langsung. Sebelumnya kita tentukan KPK. KPK 2 dan 3. Nah, berapa KPK-nya? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sudah ada bilangan yang sama? Nah, ternyata ada bilangan yang sama angka 6. Maka kita gunakan penyebutnya adalah 6. Maka kita tulis di sini 6 ditambah 6. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu 6 kita bagi 2. 6 kita bagi 2. Ini 6 ini kita bagi dengan 2 yang di sini. Setelah itu kita kali dengan 1. Nih 1 yang bagian atas ya, Nak ya. 6 dibagi 2 dikali 1. Nah, setelah itu sama caranya dengan yang di atas ini. 6 dibagi 3. Nah, dikali 6 bagi 3 kali 1. Baru kita cari hasilnya. Nah, 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 1 maka dapat 3/6. Ditambah 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 1 sama dengan 2/6. Tinggal kita tambahkan. 2-nya tetap kita tulis 2. 3 tambah 2. 5/6. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, nah kita buat di sini. Nah, cara kedua. 1/2 ditambah 1/3. Nah, cara kedua kita rubah pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Jadikan pecahan biasa. Nah, kita jadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? 2 bagian di bawah dikali 2 dikali 2 ditambah bagian atas. Itu cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2 ditambah 1. Penyebutnya tetap 2 ditambah 1/3. Maka dapat hasilnya
2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Maka 5/2 ditambah 1/3. Nah, kita cari lagi KPK-nya. Sebelumnya kita sudah cari KPK-nya, maka dapat penyebutnya adalah 6. Kita tulis lagi di sini. 6 ditambah 6. Nah, kemarin pakai panah sama Ustazah, sekarang Ustazah buat langsung. 6 dibagi 2. Nih, 6 bagi 2 dikali 5. Nah, yang di sini 6 dibagi 3. Nah, 6 dibagi 3 dikali 1 karena di atasnya 1. Nah, kita cari hasilnya. 6 bagi 2, 3 kali 5, 15/6 ditambah 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2, 2/6. Kita tambahkan 15 tambah 2 dapat 17/6. Setelah itu kita jadikan ke pecahan biasa atau campurannya. Kita jadikan pecahan campurannya 17 dibagi 6. Nah, ini merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini sudah untuk pelajari di kelas 4. Bilangan berapa yang mendekati atau 6 dikali berapa hasilnya mendekati 17. Maka kita dapat adalah 2. 2 kali 6, 12. 7 kurang 2, 5. Maka kita dapat hasilnya 2 ini menjadi di depannya. 2, 5 kita letak di atas, sisanya 5/6. Nah, bagaimana? Sudah sama hasilnya. Contoh selanjutnya, ini contoh kedua. Misalnya ada 5/4 ditambah 2, 1/2. Nah, ini juga merupakan penjumlahan pecahan campurannya. Nah, kalau tadi di depan, sekarang di sampingnya. Kalau tadi di depan ini, sekarang di sini. Nah, caranya masih sama. Antum gunakan cara pertama atau kedua, silahkan. Mana yang antum lebih pahami. Ustazah contohkan pakai cara yang pertama. 2 ini kita keluarkan. 2, buka kurung. Antum tulis pecahan biasanya. 5/4 ditambah 1/2. Nah, setelah itu 2-nya kita turunkan kembali dan kita cari KPK 4 dan 2. Nah, kita cari KPK-nya. 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, yang manakah yang menjadi KPK dari 4 dan 2? Ada beberapa bilangan yang sama. Ada 8, ada 4. Nah, yang kita gunakan adalah bilangan yang paling kecil. Ingat, yang kita gunakan sebagai KPK adalah bilangan yang paling kecil, yang samanya yang paling kecil. Ternyata KPK-nya adalah 4. Maka kita tulis di sini. Nah, kurung 4 tambah per 4. Nah, setelah itu 4 dibagi 4. Yang di atas 4 bagi 4. Dikali bagian atasnya, kali 5. Selanjutnya 4 bagi 2. Kali 1 yang di atasnya. Setelah itu baru kita lanjutkan. Sama dengan 2. 4 bagi 4 dapat 1. 1 kali 5, 5/4. Ditambah 4 bagi 2 dapat 2. 2 kali 1, 2/4. Tinggal kita jumlahkan. 2, 5 tambah 2, 7/4. Nah, setelah ini boleh kita rubah lagi dia menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi. Nih, 7/4 kita jadikan pecahan campuran. Kita buat di sini. 7 dibagi 4. 7 bagi 4, 4 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 7? Ternyata
1. 1 kali 4, sisanya 3. Nah, bagaimana dengan 2 ini? Ternyata tinggal dibuat 2. Nah, karena di sini ada angka 1, kita buat tambah 1, 3 per 4. Nah, sisa letak di atas, penyebutnya 4. Nah, maka dapatlah hasilnya 2 tambah 1, 3. 3 per 4. Nah, ternyata 27/4 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Nah, demikian contoh yang Ustazah berikan. Jika ada antum yang belum paham, boleh japri ustazahnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.